Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kurma. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga puasanya selalu lancar, penuh berkah dan juga tetap semangat ya teman-teman. Yang selamat datang di Kurma Kuliah Ramadan bersama Afikom. Bersama saya Ika Sufia Nikmatin yang akan menjadi host dan memandu perbincangan kita pada episode kali ini. Dan tentu saja di sini saya tidak sendirian. Karena saya sudah ditemani oleh narasumber luar biasa kita, yaitu Ustadz Iswahyudi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, puasa membuat kita sehat dan semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Ustadz puasanya? Semangat, karena puasa harus semangat. Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga berbagi ilmu bersama kita Sobat Kurma ya. Baik Sobat Kurma, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan dan kepekaan sosial. Karena sejatinya puasa ini tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih empati kita dan juga kepedulian kita terhadap sesama. Nah, supaya lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Baik Ustadz, saya ingin bertanya nih. Menurut Ustadz sendiri nih ya, apa sih makna puasa Ramadan yang paling dasar selain menahan lapar dan juga menahan haus? Puasa itu sesungguhnya adalah bagian dari kegiatan ibadah yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membuat ilustrasi begini, Mbak, puasa itu. Bahwa puasa itu yang disentuh adalah nafsu kemanusiaan dan nafsu kehambaan. Manusia tidak makan satu hari lapar. Manusia tidak minum satu hari kehausan. Berarti manusia itu merasa bahwa dirinya itu butuh Tuhan. Butuh sesuatu yang lain. Dan kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan Tuhan. Karena itu puasa menyentuh diri kita untuk mengakui bahwa kamu itu hamba loh gitu. Bahwa kamu itu adalah ciptaan Tuhan kamu itu. Jadi kamu tidak bisa melakukan apapun kecuali Tuhan yang menentukan. Karena itu puasa mendorong kepada kita untuk menyadari eksistensi kehambaan kita. Menyadari eksistensi yang barangkali dalam kehidupan sosial kita selalu bangga dengan apapun prestis yang kita miliki. Pada saat yang sama ketika kita menyadari bahwa diri kita ini butuh Tuhan, tidak makan aja lapar, tidak minum aja itu merasa kehausan, maka kita juga menyentuh untuk mengetahui pihak lain, others, orang lain, yaitu manusia yang lain. Manusia yang lain itu artinya begini, kalau orang lain dalam kehidupan sehari-hari dia lapar, tentu kita juga merasakan laparnya mereka itu kayak kita ini. Tentu kondisinya akan berbeda. Kalau misalnya begini, bahwa laparnya kita, orang kaya lapar, tapi dia menahan untuk membeli minuman, memberi makanan, itu kan beda kasusnya dengan orang yang dia lapar, mau membeli gak ada duit. Itu beda kasusnya itu. Jadi maksudnya adalah kita itu sedang disentuh hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puasa ini, bahwa ketika misalnya seseorang tidak puasa, dia akan merasakan lapar. Pada saat yang sama bayangkan kalau misalnya lapar tapi tidak punya duit. Jadi kan lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Ada sebuah hadits qudsi misalnya, hadis ini sangat familiar. Ketika suatu saat ada orang masuk ke surga, lalu dia ketika mau masuk surga dihentikan oleh Allah. Stop, kamu jangan masuk surga terlebih dahulu. Lalu hamba protes, wahai Tuhan, saya ini ibadah yang ibadah mahdohnya tinggi. Saya baca Qur'annya banyak, saya ibadah hajinya beberapa kali kan gitu. Tapi kenapa engkau hentikan saya masuk ke surga? Lalu Tuhan mengatakan, saya ini kehausan tapi engkau tidak memberi minuman kepada saya kelaparan tapi engkau tidak memberi makanan kepada saya telanjang tapi engkau tidak memberi pakaian kepada diri saya. Lalu hamba protes, wahai Tuhan, engkau kan Tuhan masa lapar, engkau kan Tuhan masa haus, engkau kan Tuhan masa telanjang. Lalu Tuhan mengatakan, di samping rumahmu ada anak yatim piatu yang tidak bisa memakai pakaian. Andaikan engkau memberi pakaian kepada dia, hakikatnya engkau memberi pakaian kepada diriku. Di samping rumahmu ada orang miskin yang tidak bisa makan, andaikan engkau memberi makanan kepada dia, hakikatnya engkau memberi makanan kepada diriku. Di samping rumahmu ada orang, tetanggamu ada orang yang tidak bisa minum,
Andai kan engkau memberi minuman kepada dia, hakikatnya kamu memberi minuman kepada diriku. Itu artinya bahwa ibadah itu mengandung dua sisi. Satu sisi ibadah mahdhoh, yang kedua adalah ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdhoh, termasuk puasa. Puasa itu juga mengandung kehambaan yang ibadah kita hanya Allah yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Tapi pada sisi yang lain juga kita disentuh untuk sebagai khalifatullah. Bagaimana respekmu, bagaimana perasaanmu ketika melihat orang lain menderita. Nah, itu puasa tuh. Jadi kalau misalnya orang puasa kok dua ini tidak tersentuh, kehambaannya tidak tersentuh, namanya ibadah mahdhoh tadi. Pada sisi yang lain dia kehadapan manusia yang lain, dia tidak iba kepada penderitaan orang lain, itu juga puasanya kurang begitu maksimal tuh. La'allakum tattaqunya kurang maksimal. Begitu, Mbak. Oke. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana puasa ini bisa melatih kepekaan sosial seseorang? Pertama, kalau misalnya bagaimana puasa bisa melatih kepekaan secara sosial, maka pertama-tama memang kepekaan itu harus dilatih. Dilatih itu kalau puasa memang tidak hanya menjadi seremonial, tetapi puasa memang menjadi bagian dari aktivitas kehambaan. Bukan hanya seremonial loh. Seremonial itu misalnya begini, ada orang puasa, kenapa mau puasa? Ya karena memang bulannya bulan puasa sih, saya juga ikut puasa. Karena ini bulannya adalah bulan Ramadan, ya saya ingin puasa. Berarti ibadah puasa itu kan ibadah yang bersifat kolosal. Rame-rame semua orang gitu. TV-TV menyiarkan begitu. Semuanya menyiarkan, radio-radio mensiarkan, semuanya rame. Tetapi kepekaan perlu dilatih. Cara melatihnya adalah dengan melatih mengasah jiwa. Tentu ini tidak hanya pakai retorika belaka, tetapi memang harus menyentuh kepada nafsu kemanusiaan. Bahwa yang disentuh adalah hati. Maka kalau kita ingin bagaimana puasa bisa menyentuh terhadap kepekaan kita kepada masyarakat, kepekaan kita kepada orang miskin, maka memang hati kita yang harus dilatih. Bertafakur, memikirkan. Jadi puasa dengan pikiran gitu. Puasa dengan memikirkan hakikat kemanusiaan. Bahasa filsafatnya secara ontologis. Jadi dia memikirkan hakikat puasa itu untuk apa. Nah, kalau dia sudah memikirkan puasa untuk apa, tidak hanya seremonial, baru kepekaan itu bisa terjadi. Namanya prinsip reciprocity. Reciprocity itu begini, kalau misalnya orang lain menderita, saya menderita dibantu, saya suka. Maka orang lain pun kalau misalnya dibantu juga suka. Kalau misalnya saya tidak suka dicubit, maka saya tidak mencubit orang lain. Maka begitu bahagianya orang yang tidak memiliki sesuatu lalu kita bantu. Kita harus menyadari itu, bahwa uang yang kita punya, bahwa harta yang kita punya itu sebenarnya kita hanya terminal. Terminal Allah memberikan banyak rizki kepada kita, kemudian rizki yang kita terima itu kita berikan kepada orang lain, itu baru bermanfaat itu. Caranya begitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana puasa bisa menyentuh kemanusiaan kita untuk toleran kepada orang lain, untuk respect kepada penderitaan orang lain, supaya iba terhadap fakir miskin, membantu mereka yang menderita, caranya adalah pahami puasa itu benar-benar sebagai bagian dari aktivitas kejiwaan yang penuh pikiran dan dirasakan benar puasa itu kehadirannya, bukan hanya sekedar seremonial. Caranya begitu. Misal nih ya Ustadz, kan kita orang awam. Nah, gimana cara gampangnya untuk kayak merasakan hakikatnya puasa seperti itu? Caranya begini, berpuasalah sebagaimana engkau berpuasa, bukan pengalihan makan. Jadi kita ini kan seringkali begini, siangnya puasa, siangnya tidak makan, tapi malamnya kekenyangan. Yo, kata Rasul itu kan makan sekedarnya, minum sekedarnya, jangan terlalu keluarkan. Ya kalau misalnya berbuka, buka sewajarnya. Ya kalau misalnya sahur, sahur sewajarnya. Dengan cara begitu, makanlah makanan yang bergizi ketika dia lagi sahur, bukan sesuatu yang terlalu banyak. Kalau misalnya membeli sesuatu, jangan terlalu pamer. Kalau misalnya ini kan hari raya, lalu hari raya itu merayakan membeli pakaian, jangan terlalu pamer ketika pada bulan Ramadan untuk persiapan hari raya itu. Jadi untuk orang awam, untuk kayak kita yang imannya lemah kayak kita ini, caranya lagi-lagi cobalah puasa itu tidak hanya sekedar seremonial tadi itu.
Bahwa puasa itu sambil berpikir gitu maksudnya itu. Puasa sambil mikirkan, ternyata ya Allah saya ini nggak makan aja lapar, saya ini. Ya Allah saya kalau nggak makan lemes ternyata. Itu dipahami betul tuh. Setelah dipahami betul, lalu dia ngomong gini, berarti orang lain kalau misalnya dia tidak makan sama juga perasaannya kayak begini, nggak enak juga ya. Ini saya kalau misalnya lapar nanti sore saya bisa berbuka saya bisa membeli banyak makanan saya itu. Coba bayangkan bagi mereka yang tidak bisa membeli coba. Mereka pingin tapi tidak bisa membeli. Kayak ibaratnya sudah panas-panas, kita rasanya haus, kemudian ada air degan. Tapi kita nggak bisa membeli, rasanya gimana? Kalau kita merasakan kayak begitu, insya Allah lah puasa kita itu menjadi maksimal. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kan tidak hanya melaksanakan sesuatu tanpa pikiran, Mbak. Jadi puasa yang maksimal adalah puasa yang penuh disadari dan dipikirkan hikmahnya itu. Jadi ayolah memikirkan hikmah dari puasa itu, lalu kita sudah melaksanakan puasa berdasarkan hikmah yang kita pikirkan itu apa belum. Kalau belum, ayo kita pikirkan, ayo kita lakukan. Kalau sudah, berarti kita tambah apa yang sudah itu. Demikian, Mbak. Baik, pertanyaan terakhir ya Ustaz. Nah, tantangan apa yang biasanya membuat orang itu sulit menjaga kepekaan sosial meskipun sedang berpuasa? Tantangannya adalah kecintaan yang terlalu berlebihan kepada harta. Kita ini kan kalau misalnya punya duit 10.000 untuk masjid atau untuk beli es jus, kita untuk es jus lah. Kenapa? Karena es jus itu kan untuk diri kita. Tapi kalau untuk ke masjid kan bukan untuk kita. Enak sekali loh. Engkau tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, kok saya kasih duit? Saya bekerja sudah macam-macam, sudah bekerja keras, ya untuk saya sendirilah. Itu namanya ego. Tantangan yang paling besar dalam membina solidaritas kita untuk respect kepada orang yang menderita, orang miskin, itu sebenarnya adalah ego kemanusiaan. Ego untuk bahwa apa yang saya peroleh ya untuk saya sendiri. Harta yang saya punya harus saya nikmati sendiri. Bahwa ego kemanusiaan inilah yang paling disentuh oleh bulan puasa ini. Jadi ego, saya yang paling hebat. Saya punya harta ya untuk saya sendiri. Ngapain saya kasihkan kepada dia? Dia miskin kan karena dia nggak mau bekerja aja. Itu ego itu. Ada orang miskin peminta-minta. Ketika dia minta-minta lalu kita mau memberi duit 10.000 eman-eman, beri duit 5.000 eman-eman. Kenapa eman-eman? Karena ego kita muncul tuh. Jangan kau beri. Setan membisiki kita. Jangan kau beri. Enak sekali dia. Mau dia nggak bekerja. Kamu kan sudah bekerja. Karena kamu sudah bekerja untuk dirimu sendiri. Ya kamu nikmatilah untuk dirimu sendiri. Kamu bahagiakan dirimu sendiri kan gitu. Kamu bersyukur untuk dirimu sendiri ya gitu. Itu ego namanya. Maka puasa kurangi ego itu. Puasa supaya kita bisa iba kepada masyarakat miskin, masyarakat yang menderita, ego itu turunkan. Ego kemanusiaan. Jadi ayo kita turunkan ego kemanusiaan itu. Gitu, Mbak. Baik, sampun ya Pak. Sampun, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya Sobat Kurma, perbincangan kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Ustadz Iswahyudi MA. Terima kasih ya Ustadz. Terima kasih, semoga manfaat barokah. Amin. Amin. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat Kurma yang telah setia menyaksikan dari awal hingga akhir episode kali ini. Nantikan terus episode-episode lain Kurma dengan tema yang tak kalah inspiratif. Akhir kata, saya Ika Sufiani Matin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.